Sehat semuanya? Bahagia gak sih di tahun yang baru ini juga perdana gitu ya kita ngadain tunas di ruangan ini. Senang semuanya? Kalau senang senyum dulu dong sama teman-teman kanan kirinya. Kita mau katakan halo, selamat sore. Yuk kita sore ini sama-sama kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur pada Tuhan, kita mau bilang sama Tuhan, selidiki aku Tuhan yang hadir. Apakah aku ini sungguh mengasihimu Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa hati kami telah memilih Engkau Tuhan, dan kami akan setia pada Engkau Tuhan. Ya Tuhan, biarlah seperti pujian yang kami naikkan sore ini pada Engkau, kami mau setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami hanya mau berharap dan bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu sore malam hari ini kami datang di tempat ini Tuhan, berkumpul bersama teman-teman seiman kami Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau Tuhan, memuji dan menyembah Engkau Tuhan, menggunakan mulut kami, bibir kami, menggunakan seluruh tubuh kami Tuhan, supaya apa yang kami persembahkan ini boleh menyukakan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk teman-teman, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau pujikan Kecaplah dan Lihatlah. Lihatlah
baik. Siapa yang percaya Allah baik? Angkat tangannya dong. Yuk kita mau pujikan Allah itu baik, sungguh baik.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin setiap kami Tuhan, dan kami membuka hati kami untuk menerima sebagian dari firman-Mu. Dan biarlah firman ini bisa tertanam di dalam hati kami, dan kami juga bisa melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau yang juga pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Belum kira? Shalom. Nah, gitu tuh. Karena pakai mic aja ya, biar nggak usah terlalu bengok-bengok. Oke. Bagaimana kabarnya semuanya? Kok menengai? Bagaimana kabarnya? Baik apa luar biasa? Oh, luar biasa. Nah, teman-teman di sini kan pernah ikut sekolah minggu ya? Masa tidak pernah ikut sekolah minggu? Nah, teman-teman tahu nggak Zakheus itu apa? Siapa? Tahu Zakheus? Siapa yang di sini nggak tahu Zakheus? Angkat tangan. Ada yang mau menceritakan cerita tentang Zakheus itu gimana? Coba Kayla mau tanya dulu. Zakheus itu siapa toh? Ayo, biar nggak Kayla sendiri yang ngomong. Jadi kita mau sharing. Kira-kira Zakheus itu siapa sih? Zakheus nggak tahu siapa? Ayo, cowok-cowok, Zakheus itu siapa? Masuk aku dicuekin nih, dia Tolong jangan dicuekin saya. Zakheus itu siapa? Angkat tangan terus ngomong, ayo. Apa langsung ngomong? Zakheus itu siapa? Zakheus itu siapa Zakheus? Masuk dia Zakheus? Ayo cepet toh. Zakheus itu siapa? Tak tunggu dulu sampai ngomong lo, ayo. Ya kamu boleh. Zakheus itu siapa? Noe, nggak tahu Zakheus. Pernah dengar tapi lupa. Siapa yang pernah dengar tapi lupa? Angkat tangan. Oke, baiklah. Ternyata pada lupa. Ini sekolah minggunya kemana guys? Ya, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu kita buka Lukas 19. Kita baca aja. Kayaknya nggak bawa Alkitab ya, jadi pakai HP. Buka Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 10. Yuk dibuka. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Sudah? Semuanya nunggu depan. Jadi Kayla minta tolong gini ya, supaya kita semua baca bersama-sama. Nanti yang cowok-cowok Kayla dulu. Ini kan genep ya tapi ya. Kalau gitu gini aja. Cewek dulu, terus habis itu cowok gitu ya. Satu ayat ya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, kita baca cewek sama Kayla ya. Terus habis itu cowok nanti sendiri. Nanti kakak-kakak bisa minta tolong dibantu ya. Oke, Zakheus. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Yang keras. Ayo yang keras. Cowok-cowok jantan. Yuk, 1, 2, 3. Di situ ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. 1, 2, 3. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata,
Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. 1, 2, 3, cowok. Kembalikan 4 kali lipat. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. 1, 2, 3. Oke, sudah paham belum ceritanya? Yang belum paham angkat tangan. Yang sudah paham tolong ceritakan. Ayo, Zakheus itu siapa? Berarti Zakheus? Oh ya, kepala pemungut cukai. Terus dia ngapain? Kepala pemungut cukainya ngapain? Apa? Manjat pohon. Kenapa kok dia manjat pohon? Kenapa kok Zakheus manjat pohon? Karena mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus ngapain? Manggil Zakheus ya. Manggil Zakheus disuruh apa? Disuruh turun. Terus habis disuruh turun, akhirnya Yesus datang ke rumah Zakheus ya kan. Tapi di situ orang-orang yang ada di sekitarnya responnya gimana ketika tahu Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya Zakheus? Bersungut-sungut karena apa? Karena Zakheus pemungut cukai, terus habis itu dia kayak memeras gitu ya, memeras harta orang-orang di sekitarnya. Oh, karena pemungut cukai tapi dia kayak memungutnya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sepertinya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, tapi kan Tuhan Yesus tetap dan murid-muridnya tetap masuk ke rumahnya nih. Setelah Tuhan Yesus sampai di rumahnya dan Zakheus memberikan jamuan ya. Nah, apa yang Zakheus lakukan setelah itu? Apa yang Zakheus lakukan? Cowok-cowok, apa yang Zakheus lakukan setelah Tuhan Yesus ada di rumahnya? Setelah Zakheus memberikan jamuan kepada Tuhan Yesus, apa ayo? Ya betul, mengembalikan harta yang diambilnya. Karena apa? Dia merasakan ada kasihnya Tuhan di dalam hatinya. Karena tadi coba lihat ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, Kak Ella tuh di sini sebenarnya mau ngomongin apa sih? Sebenarnya di sini Kak Ella mau ngomong dan melihat bagaimana sih kok bisa gitu loh. Seorang Zakheus gitu ya, sang pemungut cukai yang dia dipandang jelek sama orang-orang, tapi pada akhirnya dia mau berkomitmen untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Nah, kita mau belajar bagaimana sih kita mau berani untuk berkomitmen. Nah, teman-teman di sini ada yang pernah berkomitmen sesuatu enggak? Angkat tangannya. Kak Joseph pernah, Kak Ella juga pernah. Ada yang belum tahu berkomitmen itu apa? Angkat tangan. Boleh, enggak apa-apa, beneran. Siapa yang tidak tahu berkomitmen itu apa? Angkat tangannya. Ya, daripada nanti ada yang malu-malu terus bingung komitmen itu apa. Jadi sebenarnya komitmen itu adalah suatu pondasi teman-teman, di mana kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Nah, kalau dari KBBI, kalian bacain ya. Komitmen adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Komitmen kalau dalam bahasa Latin adalah komiter, yang berarti mempercayakan, menyatukan, mengerjakan, dan menggabungkan. Jadi artinya komitmen itu adalah suatu keputusan untuk memiliki keterikatan yang melahirkan sikap setia dan tanggung jawab terhadap semua janji. Kayak ulangi ya. Arti dari komitmen itu adalah suatu keputusan untuk memiliki keterikatan yang melahirkan sikap setia ya. Yang melahirkan sikap apa?
setia, dan bertanggung jawab terhadap semua janji atau komitmen itu tadi. Nah, jadi komitmen ini juga bisa merupakan suatu tindakan atau suatu janji pada diri sendiri atau juga kepada orang lain yang tercermin juga di dalam setiap tindakan kita. Contoh yang mungkin kita bisa lihat, kalau misalkan ada pernikahan apa sih namanya? Kok aku tiba-tiba lupa. Kalau nikah ya mau? Kok aku jadi lali sih? Kalau misalkan ibadah pernikahan gitu ya, pemberkatan, ya ampun Tuhan, ngomong pemberkatan aja susahnya, minta ampun. Jadi kalau misalkan pemberkatan sebelum ada satu pasangan yang mau menikah, itu pasti ada yang namanya komitmen. Komitmen untuk apa? Untuk bersama, untuk menjalin suatu hubungan bersama dengan Tuhan, untuk bisa menjadi suatu keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan di dalam itu juga, ketika kalau kalian, siapa yang belum pernah ikut pemberkatan nikah? Oh, belum pernah. Jadi kalau di dalam pemberkatan nikah itu biasanya ada namanya janji suci. Dan di janji suci itu kayak ada, nantilah dilihat ya, dia kayak memberikan janji, misalnya aku kalau ingat ya teman-teman ya, pokoknya ada saya berjanji akan terus bersama walaupun dalam suka dan duka dan lain sebagainya, gitulah pokoknya intinya. Nah, itu adalah juga komitmen di dalam suatu pernikahan. Kemudian siapa yang di sini sudah baptis, angkat tangan. Nah, kalau kalian sudah baptis, sebelumnya kan juga pasti ditanyakan tentang komitmen kalian, benar-benar gak dalam kalian mau mengikut Tuhan Yesus, benar? Gitu ya. Nah, nanti juga buat teman-teman yang belum, juga dipikirkan baik-baik tentang hal ini. Oke, nah kenapa sih kok komitmen itu penting? Nah, komitmen itu sebenarnya dibutuhkan untuk mencapai tujuannya, baik itu bersama maupun untuk sendiri-sendiri ya, dan juga untuk menyatukan visi misi sehingga dapat berjalan bersama-sama kepada tujuan yang hendak dicapai. Jadi gini, komitmen itu tadi Kak Ella bilang adalah suatu fondasi. Misal kita ingin memiliki tujuan, aku ingin jadi orang yang sukses. Berarti sebenarnya kalian butuh nih yang namanya komitmen. Bagaimana caranya supaya kalian memegang komitmen itu untuk bisa mencapai tujuan itu. Kalau kalian gak ada komitmen itu, malah justru kadang kalian kayak goyah. Aku mau gimana ya nanti ya? Gimana ya caranya aku sampai sana? Nah, caranya aku sampai sana itu juga butuh yang namanya apa tadi? Komitmen. Nah, coba kita belajar ya. Kita coba lihat apa sih yang membuat orang itu tidak dapat melaksanakan komitmennya. Jadi ada dari faktor internal, juga dari ada faktor eksternal. Kalau internalnya itu sebenarnya dari diri sendiri itu ya. Contoh, kayak misalkan kita ceroboh, terus saat mengambil keputusan lebih mementingkan ego kita sendiri. Jadi misalkan kita udah punya komitmen, terus habis itu karena ego kita, duh kok susah, aku males dan lain sebagainya, usah. Jadi pada akhirnya kalian tidak mau memegang komitmen itu. Padahal komitmen itu sangat penting untuk kalian bisa mencapai apa yang kalian, tujuan yang kalian inginkan. Nah, terus habis itu kurang berpikir panjang, tidak memikirkan resiko yang akan dihadapi saat mengambil keputusan. Jadi ketika kalian berkomitmen itu juga harus berpikir keputusan apa yang tepat ya untuk diriku. Nah, terus habis itu adalah dari eksternal. Nah, kalau dari faktor eksternal atau di luar diri sendiri ya, berarti itu ya juga lingkungan kita tuh baik apa enggak, itu juga mempengaruhi. Kemudian gaya hidup kita tuh bener apa enggak nih, sesuai dengan perintah Tuhan apa enggak. Kita coba cek diri sendiri ya, bagaimana gaya hidup kita. Apakah kita ikut gaya hidup seperti dunia ini, atau kita mengikuti gaya hidup seperti Tuhan. Nah, dan kemungkinan juga karena pengaruh apa teman-teman? Uang. Mamon ya. Kita tidak bisa berdiri di dua perahu. Mamon dan Tuhan itu seperti ada di dua perahu. Pernah dengar ada istilah itu?
Belum pernah. Jadi gini, kalau misalkan nih ya, kalau mamon dan uang, mamon itu uang ya teman-teman ya. Mamon itu uang, harta benda, sesuatu yang kita kayak HP itu juga mamon. Kemudian ada Tuhan. Mamon itu adalah di satu perahu sendiri dan Tuhan ada di satu perahu sendiri. Kalau misalkan kita perahu getek aja lah, perahu yang biasa yang bisa didayung gitu ya. Kalau kita berdiri di antara dua perahu, kita kira-kira akan jatuh ke bawah enggak? Jebur ya. Nah, seperti itulah. Kalau misalkan kita berdiri di antara mamon sama Tuhan, ya sama aja kita nggak akan bisa selamat, kita akan jatuh di bawah. Tetapi ketika kita mau bersandar pada satu perahu yang benar, maka kita tetap akan berada di dalam Tuhan. Tapi kalau kita berada di perahunya mamon, ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisa jadi ternyata perahu itu adalah perahu yang rusak. Karena mamon itu bukan hal yang baik ya teman-teman ya. Ketika kita terjerat dalam uang, pada akhirnya yang kita pikirkan adalah uang. Padahal manusia tidak pernah puas. Jadi ketika kita memikirkan uang itu terus kita nggak pernah puas, pada akhirnya Tuhan diabaikan. Ya kan? Tuhan diabaikan, terus kamu mau kemana? Pada akhirnya itu akan pergi ke arah yang tidak baik. Tetap Tuhan itu yang tetap baik. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau kita lihat di dalam kita melayani Tuhan, itu kita juga perlu nih yang namanya komitmen. Untuk dapat berkomitmen melayani Tuhan seumur hidup, kita harus mendasarinya dengan apa teman-teman? Kasih dan setianya Tuhan. Kita bisa mengambil contoh komitmen yang punya benar-benar komitmen yang sungguh itu adalah Tuhan Yesus pastinya. Tuhan Yesus itu mempunyai komitmen di mana walaupun dia dicecar habis-habisan oleh orang lain, ya, walaupun dia dicecar habis-habisan oleh orang lain, walaupun dia harus mati di kayu salib, tetapi dia tetap mau berkomitmen untuk menebus kita semuanya. Amin. Oke, kita lanjutkan. Kita coba lihat ya di Lukas 16 ayat 10. Nggak usah buka nama-nama, biar yang LCD aja. Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Lukas 16 ayat 10. 16. Oke? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi suatu komitmen itu ketika kita sudah mengambil komitmen, mungkin nanti itu susah teman-teman dan banyak godaan. Tetapi ketika kita mau belajar untuk setia dalam perkara kecil, maka itu nanti kita akan bisa Tuhan berikan lagi perkara yang lebih besar, dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat lagi bersama dengan Tuhan. Nah, terkadang itu gini teman-teman, kita udah punya komitmen gitu ya, tapi seringkali itu dimaknainya cuman hanya sebagai ikrar aja, tahu ya, cuman omongan, ya aku mau seperti ini, tapi pada akhirnya tidak dilakukan. Nah, sedangkan komitmen itu berbicara tentang apa toh? Tentang tekad, ya. Komitmen berbicara tentang apa? Tentang tekad atau wujud dari tindakan yang kuat terhadap sesuatu. Jadi terhadap janji, terhadap apa yang benar-benar kita mau lakukan. Oke, sebelum ke Ella lanjut, coba kita renungkan masing-masing dulu ya teman-teman. Apakah selama ini kan kita baru di tahun 2023 ini baru hari ke-14 ya, hari ke-14. Apa yang sudah kita lalui di tahun 2022? Coba kita pikirkan. Apakah ada hal-hal negatif atau hal-hal yang tidak layak di hadapan Tuhan yang sudah kita lakukan? Coba kita bandingkan. Coba kita bayangkan dulu. Kita pikirkan dulu. Entah itu misalkan contohnya seperti mencontek, atau suka marah-marah, atau misalkan suka nonton-nonton yang tidak baik. Coba dipikirkan dulu, direnungkan dulu. Ada nggak ya?
hari ini itu komitmennya itu tidak hanya kita mau bagaimana membantu diri kita, tetapi bagaimana kita mau lepas dari segala keterikatan yang jahat itu. Bukan hal yang mudah, tapi yuk kita mau belajar. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk berjalan dalam suatu komitmen itu. Coba dicatat ya dan diingat. Yang pertama, kita harus tetap setia di tengah ketidaknyamanan. Saya ulangi. Yang pertama adalah tetap setia di tengah ketidaknyamanan. Kenapa Kak Ella bisa bilang gitu? Karena suatu komitmen, ketika kita memegang suatu komitmen itu, kadang Tuhan memberikan ujian ini, ujian itu, gitu ya. Tadi seperti tadi yang di Lukas 16 ayat 10. Lakukanlah perkara-perkara kecil. Kadang ketika kita memegang suatu komitmen ini, misalkan komitmennya apa? Aku mau belajar sungguh-sungguh, aku mau berkomitmen belajar supaya nilaiku dapat 90 misalkan. Tapi di dalam hal-hal itu kalian berjalan, ini rapot ya, nilai rapot ya. Misalkan nilai rapotku aku pengen rata-ratanya 85 ke atas gitu. Tapi di dalam kalian berjalan, yang kalian lakukan apa? Malah keenakan main HP. Karena lebih nyaman main di HP daripada belajar gitu. Atau misalkan lebih enak tidur, lebih nyaman tidur daripada belajar gitu. Nah, itu dari situ. Terus kemudian apa? Kadang malah kalian mikir, lah nyontek gue lah gampang, aku bisa dapat 85 ke atas. Tapi itu hal yang baik apa bukan? Bukan hal yang baik ya teman-teman. Yang ada itu hanya akan membuat pribadi kita menjadi buruk. Ya, bukan hal yang seperti itu yang Tuhan ajarkan. Tapi Tuhan mau kita berkomitmen nih. Kalau udah berkomitmen A, ya aku akan melakukan A, dan segala rintangan yang ada, ya lika-liku yang ada, walaupun itu terasa tidak nyaman, itu tidak boleh dilakukan. Tapi kita tetap mau berkomitmen, tetap mau berpegang teguh pada apa yang kita ingin capai. Nah, yang kedua, tetap fokus kepada rencana Tuhan dan apa yang akan kita raih bersama dengan Dia. Kak Ella ulangi. Yang kedua, tetap fokus kepada rencana Tuhan dan apa yang akan kita raih bersama dengan Tuhan. Kita buka ayat lagi ya, Ibrani 12 ayat 2, coba. Ibrani 12 ayat 2. Tunggu sebentar ya, biar bisa baca sama-sama. Ibrani 12 ayat 2. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib diganti sukacita. Nah teman-teman, ketika kita mengiring Yesus, apa sih yang Tuhan janjikan ketika kita mau mengikut Yesus? Tuhan Yesus tidak menjanjikan kita untuk ketika kita mengikut Yesus, kita akan berada terus di dalam jalan yang enak-enak aja. Ada Tuhan Yesus ngomong seperti itu? Sepertinya Kak Ella merasa tidak. Di dalam Alkitab justru Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika kamu mau mengikut aku, siap-siaplah kamu untuk dicela oleh banyak orang. Tetapi ketika kamu mau memegang itu, kita tahu bahwa Tuhan itu mempunyai kekuatan di dalam kehidupan kita, maka rencananya Tuhan itu yang apa teman-teman? Yang terbaik, yang terindah, yang terbaik dan yang terindah. Walaupun mungkin rasanya susah, berat, terus ketika kita melakukan suatu komitmen itu kita seperti digoyangkan, tapi kita coba mau fokus. Kayak ulangi ya, fokus kepada rencananya Tuhan. Ketika kita sudah punya rencana A, B, C, D, tapi ternyata kita sudah rencana A, B, C, D, ternyata Tuhan mempunyai rencana Z untuk kita. Piye rasanya? Mungkin awalnya sulit teman-teman.
Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa rancangannya Tuhan itu lebih baik dan yang terindah. Oke. Nah, walaupun ya teman-teman ya, ini Kak Ella baca ini dari kata-kata bijak dari Ed Cole namanya. Ada harga yang harus dibayar untuk tumbuh. Bayarannya apa? Bayarannya adalah komitmen itu. Ketika kita ingin bertumbuh, ketika kita ingin sukses, Kela bukan karena ingin sukses gitu ya. Ketika kita ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ketika kita mau tidak terikat lagi di dalam dosa, ya. Ketika kita tidak mau terikat lagi di dalam dosa, ketika kita mau berkomitmen untuk percaya pada Tuhan Yesus dan mengikuti Tuhan Yesus sepanjang hari dan hidup dengan damai sejahtera bersama dengan Tuhan, kita mau bertumbuh bersama dengan Tuhan, maka bayarannya itu tadi adalah komitmen itu tadi. Ketika kita mau melakukan setiap apa yang kita lakukan sesuai dengan komitmen itu tadi, biarlah perkara-perkara kecil itu Tuhan pakai supaya kita bisa mendapatkan perkara yang lebih besar. Maksudnya gini teman-teman, ketika kita bisa melewati suatu masalah kecil, nih masalah kecil misalkan mencontek, aku nggak mau mencontek orang, aku bingung ini piye. Pada akhirnya kamu mencontek atau enggak, tapi ketika kamu berkomitmen untuk kamu tidak mencontek, ya kamu nggak akan mencontek. Ketika kamu tidak mencontek, maka Tuhan akan memberikan perkara lagi yang lebih besar. Perkara yang lebih besar lagi contohnya apa? Ketika kita nanti sudah bekerja, atau ketika nanti kita udah kuliah lah, contohnya kuliah. Ketika kita kuliah terus kita harus bikin skripsi. Kalau misalkan ini kakak kasih tahu aja ya, ketika bikin skripsi bagaimana kakak-kakak, apakah boleh ada yang namanya plagiat? Tidak boleh ya. Apalagi kalau kayak SMA gitu sudah mulai ada ya karya ilmiah ya, karya ilmiah. Nah itu kalau misalkan kalian udah plagiat, itu nanti kalian akan dicoreng nama kalian. Terus kalau sudah kuliah, nanti kalau misalnya skripsinya ketahuan plagiat itu sama aja nyontek ya teman-teman ya. Sama tahu kalau misalkan kita plagiat, yang ada nanti skripsi kita bakalan dihanguskan. Terus kalian jadi lulus enggak? Yora. Terus nanti kalian lebih besar lagi. Kalian mau jadi apa? Orang yang seperti apa di dalam pekerjaan? Apakah kalian cuma mau nemplok sana nemplok sini, ikutan sana ikutan sini? Yang ada tidak akan berkembang. Kalian harus tahu potensi diri kalian dan kalian harus mau berkomitmen dengan itu. Ketika kalian dari langkah kecil aja, dari masalah kecil kalian bisa memegang itu dengan baik, kalian bisa melewati itu dengan baik bersama dengan Tuhan, maka perkara yang lebih besar, masalah-masalah yang lebih besar akan juga diberikan Tuhan dengan lebih baik lagi. Dan ingat teman-teman, setiap perkara yang Tuhan berikan itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Jadi kita harus yakin dan percaya akan hal itu. Oke. Terakhir. Oh ini ada lagi. Kebanyakan orang yang gagal dalam mimpi mereka bukan dari kurangnya kemampuan, tetapi dari kurangnya komitmen. Kayak ulangi. Kebanyakan orang yang gagal dalam mimpi mereka bukan dari kurangnya kemampuan, tetapi dari kurangnya komitmen. Jadi yuk Kak Ella mau ajak kita semua, kita mau renungkan dulu, apakah kita sudah melakukan hal-hal yang tidak baik di masa lalu? Biarlah itu kita perbaiki di masa ini, di tahun yang baru ini. Kak Ella minta tolong tadi, Kak Ella sudah titip post-it dan pulpen, bisa dibagikan ke teman-teman. Ya, komitmen itu mungkin bisa kita lihat kayak resolusi tahun ini aku mau apa. Tapi kadang kalau resolusi itu cuman ya sampai ikrar gitu ya. Yang penting aku ingin bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bisa apa enggaknya nantilah. Tapi Kak Ella mau ajak kita untuk berkomitmen. Ini nanti bolpennya karena cuma sedikit. Kalau kalian ada yang bawa bolpen, pakai bolpen sendiri-sendiri ya. Terus nanti bisa ganti-gantian bolpennya. Oke, Kak Ella mau ajak kita untuk menulis komitmen kalian apa di tahun ini. Jangan aku tidak punya komitmen. Yuk, kita mau pikirkan contoh atau hal-hal ini.
kalian sudah melakukan kesalahan atau dosa marah. Simpelnya aja ya teman-teman, simpel berkomitmennya simpel dulu gini. Contoh simpelnya seperti ini. Kalian di tahun lalu merasa aku itu suka marah-marah. Terus di tahun ini aku mau tidak marah-marah lagi. Mau lebih sabar. Komitmennya contohnya seperti itu aja. Kemudian aku mau berkomitmen dulu di tahun 2022 aku sukanya nyontek. Aku nggak mau nyontek di tahun ini. Atau di tahun lalu aku seringnya main gadget, main HP terus sampai pekerjaan sekolah tidak terlaksanakan. Aku mau berkomitmen di tahun ini untuk tidak main gadget. Contoh-contoh gampang yang seperti itu. Simpel-simpel aja dulu teman-teman. Atau misal di tahun 2022 aku ini sering nonton hal-hal yang tidak baik. Tahu ya maksud Kak Ella ya, hal-hal yang tidak baik. Walaupun Kak Ella yakin dan percaya di antara kalian pasti baik-baik semuanya. Ya, suka nonton hal-hal yang tidak baik. Di tahun ini aku mau tidak menonton itu lagi. Aku mau menonton hal-hal yang membangun. Komitmennya contohnya seperti itu. Atau yang lebih besar, aku mau berkomitmen semester ini atau tahun ini aku bisa dapat nilai berapa gitu. Atau aku pengen berkomitmen di tahun ini aku pengen bisa belajar belajar piano, belajar nari, tarianku harus lebih baik dari yang lalu. Atau skill apa kalian kalau suka main musik atau basket atau olahraga misalkan contohnya kayak gitu. Terus tahun lalu kurang baca Alkitab, tahun ini mau lebih rajin lagi baca Alkitab. Komitmen lagi, tahun ini aku mau rajin ikut ibadah tunas. Nah, contoh-contoh komitmen yang kecil. Dari situ kita mau belajar untuk sama-sama mencapai komitmen itu. Kayaknya nggak minta komitmen itu lagi kembali, tapi sebisa mungkin Kayaknya minta kalian tulis dan direnungkan, dipakai dengan baik. Ya. Kalau sudah, itu kan post itu bisa ditempel di mana kalian mau tempel. Kalian bisa lihat. Sudah semua? Ada yang belum? Ditulis dulu yo. Ditulis lah. Ayo udah tulis. Nunggu bolpen. Sudah? Yang sudah bolpennya dipinjemin dulu di depan nih. Kalau belum. Oke, Ella mau ulangi lagi ya, biar kita ingat apa yang harus kita perhatikan untuk berjalan dalam sebuah komitmen. Yang pertama adalah apa? Tetap setia di tengah ketidaknyamanan. Yang kedua, tetap fokus kepada rencana Tuhan dan apa yang akan kita raih bersama dengan Tuhan. Intinya tetap fokus kepada rencana Tuhan. Sudah? Ya, tidak apa-apa sambil nulis. Kalau mau baca yang terakhir ya. Komitmen kita hari ini yang harus kita pegang benar-benar adalah komitmen ini adalah perwujudan dari kesungguhan sikap hati kita. Walaupun seringkali berat dan tidak mudah, aku mau bersungguh hati untuk membangun kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Kayak ulangi ya. Komitmen adalah perwujudan dari kesungguhan sikap hati kita, walaupun seringkali berat dan tidak mudah,
Aku mau bersungguh hati untuk membangun kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Jadi setiap komitmenmu itu harus tetap dalam komitmen yang benar-benar, kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Amin. Sudah siap untuk menjalani komitmen yang sudah kalian tulis? Yang sudah siap angkat tangannya. Amin. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang mengingatkan kami, yang menguatkan kami, dan meneguhkan kami untuk belajar bisa bersama-sama meraih komitmen yang ada, memegang komitmen kami yang sudah kami tuliskan. Kami serahkan seluruh tulisan-tulisan komitmen kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, karena kami tidak bisa melakukan komitmen ini tanpa-Mu. Kami yakin kami bisa melakukan komitmen ini ketika kami mau berserah penuh kepada-Mu. Biarlah Engkau yang ajarkan kami Tuhan, untuk kami bisa memegang komitmen ini dengan sungguh-sungguh dan mencapainya di tahun ini dengan baik. Dan biarlah Engkau yang terus memegang setiap kehidupan kami Tuhan, dan kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami mau hidup percaya dan beralaskan dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, komitmen kami di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan amin. Oke, ada pengumuman? Oke, diberkati semua ya teman-teman lewat firman Tuhan hari ini. Oke. Jadi kita tadi belajar ya untuk berkomitmen bersama-sama dalam Tuhan. Semoga komitmen yang sudah kita tulis bersama-sama di post-it tadi boleh tercapai di tahun ini, dan pasti tercapainya juga harus bareng sama Tuhan ya teman-teman. Yuk kita lihat pengumuman. Jadi di sini ada QR code untuk persembahan perpuluhan. Terus ada persembahan kas gereja. Ada persembahan perluasan lahan gereja, dan teman-teman yang datang di tempat ini secara langsung bisa masukin persembahan di kotak persembahan yang ada di kursi hitam ya di belakang. Apakah ada yang ulang tahun ya? Yang berulang tahun di minggu ini, Valerie Davon Setiawan, tunas 3. Ada hadir? Oh, nggak ada ya. Berarti anaknya di rumah. Semoga yang berulang tahun saya selalu panjang umur. Ya. Oke, mari kita berdoa mau menyelesaikan ibadah kita siang hari ini. Di sore. Yuk, kita semua bangkit berdiri. Kayaklah aja kita semua bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama-sama. Siap? Oke. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah menyelesaikan ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai kami di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami mau menyerahkan setiap hati kami dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami mau memegang setiap janji-janji-Mu, setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau yang akan terus memberkati kami dalam setiap langkah kami, dan kami mau menyerahkan setiap kegiatan kami ke depan selama seminggu ke depan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah ini bisa berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kami satu persatu, dalam sekolah kami, di dalam kesehatan kami, di dalam orang tua kami juga. Biarlah Engkau yang menyertai. Dan Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami di dalam tangan kuasa-Mu, dan kami juga mau memberkati, menyerahkan seluruh teman-teman yang sudah melayani Engkau pada sore hari ini. Engkau yang memberkati dengan berkat yang sama daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyelesaikan ibadah ini, dan biarlah Engkau yang memberkati kami di dalam kami perjalanan pulang. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Thank you Jesus.